warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Libertia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan melakukan video perekaman pembelajaran pada hari ini Selasa 17 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak 10 AK2 yang sudah join di Google Meet pada kegiatan pembelajaran hari ini. Apa kabarnya semua anak-anak 10 AK2? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta tolong untuk Mbak Nailun Nidaul memimpin berdoa. Berdoa mulai selesai. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita doakan di hari ini diijabah oleh Allah. Kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan ini ada beberapa anak yang sudah bergabung, yang lainnya mungkin masih terkendala dengan sinyal yang tidak stabil, tapi tidak apa-apa, masih saya tunggu nanti di kegiatan, di tengah-tengah kegiatan dapat bergabung. Ya, anak-anak 10 AKL 2, saya tidak henti-hentinya untuk menyampaikan walaupun kita dalam kondisi yang tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan menyerah, pokoknya jangan dijadikan menjadi alasan kenapa kondisi ini menjadikan kalian itu malas atau enggan untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, anak-anak 10 AK2, di pertemuan sebelumnya ya, masih ingat kita belajar tentang materi apa? Teks hikayat dan teks cerpen. Teks hikayat dan teks cerpen. Oh, sebelumnya pertemuan sebelumnya kemarin kita belajar apa? Ya, sebelum kita belajar tentang teks hikayat kemarin ada teks Ayo, teks anekdot. Masih ingat ya? Iya, ada teks anekdot. Ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Teks humor yang berisi sindiran. Iya, hebat Mbak Nailun Nidaul. Betul, teks anekdot itu merupakan teks humor yang berisi sindiran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan memulai materi baru. Apa itu di situ? Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Ya, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, KD yang akan saya sampaikan atau kompetensi dasar, jadi dasar dari materi kegiatan kali ini itu KD 3.7 mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Nah, dari kompetensi dasar 3.7, nah ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi dari KD itu dia ada indikatornya. Jadi ini sebagai acuan kalian nanti dalam pembelajaran. Nah, indikatornya apa? Yang pertama, mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik hikayat. Kalau yang pertama tadi mengidentifikasi isi pokok ya, yang kedua karakteristik hikayat. Dan yang ketiga, ada mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Dari indikator pencapaian kompetensi ini diharapkan kalian dapat apa? Nah, nanti di akhir kegiatan pembelajaran diharapkan kalian dapat mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan teliti. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik hikayat dengan teliti. Kalau yang pertama isi pokok cerita hikayat dengan teliti, kalau yang kedua karakteristik hikayat dengan teliti. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dengan teliti.
manfaatnya apa? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan manfaat kegiatan pembelajaran hari ini? Mbak Salma bisa menyampaikan manfaatnya. Nah, kalau belum ada yang dapat gambaran manfaat kegiatan pembelajaran hari ini, akan saya sampaikan. Manfaat yang pertama itu membangkitkan semangat juang. Kenapa? Ada yang punya gambaran kok manfaat pembelajaran hari ini membangkitkan semangat juang? Ya, membangkitkan semangat juang di sini, beri gambaran sedikit, akan belajar mengenai nilai juga. Nah, dari nilai teks hikayat tersebut diharapkan kalian nanti memiliki semangat juang. Oh, ternyata dari kegiatan dari nilai tersebut terdapat hal yang dapat kalian tiru dan terdapat hal yang tidak usah kalian tiru dari nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, yang kedua, hiburan atau pelipur lara. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, manfaatnya itu hiburan atau pelipur lara. Perlu diketahui teks hikayat itu bisa dijadikan menjadi pelipur lara. Pelipur lara itu adalah membuat hati kita menjadi senang. Yang sebelum ke materi akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi langkah kegiatan hari ini, yang pertama nanti akan saya share, akan saya tunjukkan teks hikayat Indra Bangsawan. Nah, setelah kalian membaca teks hikayat tersebut, silakan nanti kalian cermati, kalian menemukan apa dari teks hikayat itu, akan mendapatkan gambaran materi. Setelah itu juga, setelah materi nanti kalian berdiskusi, melakukan kegiatan diskusi tentang LKPD yang sudah saya share, saya unggah di e-learning, kemudian nanti kalian presentasikan. Itu runtutan kegiatan pembelajaran hari ini. Jelas nggih? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas, sekarang akan saya tampilkan teks hikayat dan silakan kalian untuk mencermati teks hikayat tersebut. Nampak jelas di layar kalian? Enggak. Kalau tidak, silakan file yang kemarin sudah saya file yang sudah saya share di grup WA untuk dapat kalian buka dan kalian baca hikayat Indra Bangsawan yang saya share kali ini. Tapi sebelum kalian membaca, coba untuk mengetahui kepastian kalau ini sudah muncul, saya minta tolong dibacakan beberapa kalimat paragraf pertama. Ada yang bersedia untuk membacanya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Nailun. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Oke, cukup. Terima kasih. Udah cukup ya. Ini hanya gambaran sedikit mengenai teks hikayat Indra Bangsawan. Silakan kalian baca teks hikayat tersebut. 5 menit cukup untuk membaca. Beri waktu 5 menit untuk membaca hikayat Indra Bangsawan mulai dari sekarang. Dan silakan kalian cari atau kalian temukan sesuatu dari teks hikayat tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk kegiatan mengamati dan membaca teks hikayat Indra Bangsawan. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang kalian temukan dari teks hikayat tersebut? Mbak Fitriani, ceritanya khayal, Bu. Wah, Mbak Fitriani. Oke, terima kasih. Ceritanya khayal. Khayalnya kenapa? Masa ada bayi baru lahir bawa pedang. Ya, ada bayi baru lahir membawa pedang. Iya, khayal ya. Ini kalau di dalam dunia nyata tidak ditemukan atau tidak ada kejadian seperti itu. Bayi baru lahir masa membawa pedang. Terus apa lagi yang kalian temukan? Selain khayal ya, ceritanya apalagi? Bercerita tentang anak raja yang mengalahkan raksasa. Bercerita tentang anak raja yang mengalahkan raksasa. Itu ceritanya ya. Terima kasih Mbak Fitrianimu Tafrida atas yang kamu temukan dari kegiatan membaca teks hikayat tersebut ya. Sekarang gini, tadi teman kalian sudah menyampaikan bahwa teks hikayat itu kok khayalku ada bayi yang lahir membawa pedang. Kemudian berisi tentang kisah raja juga. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan
disampaikan di kegiatan materi pada pagi hari ini. Jadi untuk menguatkan penemuan kalian akan saya share PowerPoint materi hari ini. Setelah tadi kalian mengamati teks hikayat Indra Bangsawan dan kalian juga sudah mengetahui manfaatnya, baik. Akan saya sampaikan materi pada pagi hari ini. Di sini ada yang pertama materi isi pokok cerita hikayat. Tadi ada yang menyampaikan isinya tentang Saraja gitu ya. Baik. Gimana sih kalian bisa mengetahui isi pokok cerita hikayat? Di sini ada 5W1H. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan 5W1H. Coba salah satu ada yang membaca apa itu 5W1H, di situ sudah tertera. Oke, ya Mbak Fitriani, silakan. Apa Mbak? 5W1H, 1 what, who, where, when, why, dan how. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah tidak asing ya untuk 5W1H. Dan terkadang ada, waduh, saya lupa 5W1H karena menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalian bisa menggantinya dengan bahasa Indonesia. Di sini saya menyampaikan ada Askadimika. Ada yang tahu apa itu Askadimika? Apa? Mbak Najma? Askadimika apa? Askadimika itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ini Askadimika. Jadi untuk mengingat-ingat kalian kalau akan mencari isi pokok cerita, bisa mencari Askadimikanya terlebih dahulu. Jadi apa itu tadi Askadimika? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jelas nggih untuk mencari isi pokok cerita hikayat. Jadi kalian mencari pokok-pokoknya dulu, yaitu Askadimika dengan jalan tadi mencari Askadimikanya. Nah, karakteristik hikayat ini tadi di depan sudah disinggung oleh teman kalian. Ceritanya hayal, Bu. Yuk satu karakteristik hikayat itu apa saja? Yang pertama ada istana sentris. Yang kedua ada kemustahilan, yang ketiga ada kesaktian, dan yang keempat anonim. Akan saya terangkan satu-satu. Kita lihat, di sini ada istana sentris. Jadi menceritakan tentang kerajaan, raja dan keluarganya, serta hulu balang Perdana Menteri. Ada yang tahu hulu balang itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Hulu balang itu adalah pengikut ya. Di prajurit dari seorang raja. Nah, ini istana sentris. Tapi tidak hanya di dalam istana saja. Suatu hikayat itu jika bercerita berada di lingkungan istana, itu juga bisa dikatakan sebagai istana sentris. Walaupun itu bukan anggota keluarga. Jadi kalau hanya bercerita tentang tadi ya, sebagai hulu balang, Perdana Menteri, itu juga bisa dijadikan sebagai istana sentris. Kemudian ada kemustahilan, hal yang tidak logis, tidak dapat dinalar. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fitriani ya, tadi ya. Bayi lahir disertai dengan pedang dan panah. Betul, karakteristik hikayat yang kedua itu mustahil. Ceritanya itu mustahil. Kalian pernah membaca cerita hikayat selain Indra Bangsawan? Misalnya tentang Bayan Budiman? Iya, pernah. Tentang apa, Mbak? Bayat Budiman. Iya, Bayan Budiman itu berkisah tentang apa? Burung ya, burung yang dapat berbicara. Nah, ini juga mustahil. Masa ada burung bisa bicara, kecuali burung kakak tua itu pun meniru ya kalau kakak tua ya. Ini kemustahilan. Ada kesaktian. Tokoh memiliki kesaktian. Di sini saya berikan contoh Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Kalau tadi kalian menemukan Buraksa itu kan raksasa. Indra Bangsawan manusia biasa. Dia bisa mengalahkan raksasa. Berarti dia punya ilmu sakti mandraguna ya kalau bahasanya ini. Nah, anonim tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Kalau kalian cermati teks hikayat, pernah menemukan misal teks hikayat Indra Bangsawan karya siapa? Pernah belum? Belum ya. Tapi kalau novel Laskar Pelangi pernah atau tahu siapa pengarangnya?
Pernah Pernah membaca novel Laskar Pelangi? Tidak, Bu. Oh, belum. Belum. Pernah Bu, tapi lupa penciptanya. Oke, Pernah tapi lupa siapa ya? siapa yang Pernah tapi lupa ya. Saya beritahu ya. Yang mengarang Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi itu adalah Andrea Hirata. Nah, ini kan jelas siapa nama pengarangnya atau nanti di antara kalian ada yang menciptakan karya atau cerita pendek. Nah, dari cerita pendek itu pasti ada karyanya. Misal karya dari Solihatun misal. Ini kan ada nama cerpen bunga kehidupan karya Solihatun. Ini ada nama. Tapi kalau hikayat itu tidak terdapat nama pengarang. Itu karakteristik. Selanjutnya di dalam teks hikayat ada unsur intrinsik. Masih ingat kalian unsur intrinsik pelajaran di jenjang sebelumnya? Saat kalian SMP mengingat kembali unsur intrinsik. Mbak Ika? Unsur intrinsik lupa. Yang lainnya unsur intrinsik. Saya bantu. Ada tema. Terus apa lagi? Alur cerita. Alur cerita. Apa lagi? Tokoh. Tokoh latar. Siap. Hebat ya. Nah, dibuka lagi pembelajaran di SMP dulu. Bukunya belum dijadikan mercon kan ya? Ini biasanya laki-laki yang bukunya kemudian saat puasa dijadikan mercon petasan ya. Baik. Ini mengingatkan kalian kembali. Tadi ada tema. Tema itu inti dari cerita atau dasar cerita. Ya, tema itu dasar cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orang yang memerankan dan penokohan itu adalah perwatakan. Perlu diingat, watak itu tidak hanya sifat, tapi ada tiga, psikologi, sosiologi, dan apalagi fisiologi. Jadi ada fisik, ada sosial, ya. Terus kemudian ada sifat. Yang ketiga ada alur. Alur itu ada tiga, alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya, tapi bukan alur maju mundur cantik. Kan G? Ini alur itu ada alur maju, mundur dan campuran. Kemudian ada latar. Latar itu ada tiga, latar tempat, waktu dan suasana. Ini hanya mengingatkan kalian kembali. Ingat ya untuk unsur intrinsik setelah saya sampaikan ini. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada gaya bahasa atau majas. Itu unsur intrinsik. Dan yang terakhir ada amanat. Ada amanat ya. Amanat itu adalah pesan. Nah, setelah kalian mengetahui tadi bagaimana mencari isi pokok, kemudian karakteristik dari hikayat. Nah, kita tiba pada nilai-nilai dalam hikayat. Nilai dalam hikayat ada nilai moral. Yang kedua ada nilai sosial, ini yang sering muncul ya, yang sering didapat. Kemudian ada nilai adat budaya, nilai agama, dan nilai pendidikan. Yuk kita ulas bersama-sama. Atau di antara kalian sudah ada yang tahu dari kelima nilai ini? Sudah ada yang mengetahui? Lupa lagi. Baik, saya ingatkan kembali. Mungkin waktu pelajaran nilai yang terkandung dalam cerpen atau apa itu waktu itu kalian sedang izin ke belakang mungkin ya. Ini ada nilai moral. Ini berkaitan dengan etika, tanggung jawab, kewajiban dan lain-lain. Contohnya apa? Menaati nasihat orang tua. Tidak melupakan orang tua saat sudah sukses. Ini nilai moral. Nah, ini bisa dijadikan acuan buat kalian. Kemudian ada nilai sosial berkaitan dengan kemanusiaan, yaitu menolong atau membantu. Contohnya baik dengan manusia, hidup mengasihi sesama, baik dengan teman, teman yang sedang kesulitan, itu nilai sosial. Ada nilai adat budaya
berkaitan dengan tradisi kebiasaan di suatu daerah atau kelompok. Contohnya di sini pergantian kekuasaan raja dengan anaknya. Ini merupakan adat. Kekuasaan raja dengan anaknya. Di kehidupan sekarang, apakah kita masih menemukan nilai adat? Sih. Kalau kalian perhatikan di Brunei ya, itu kan negara kerajaan. Nah, di sana itu masih menggunakan sistem pergantian kekuasaan dengan keturunannya atau dengan anaknya. Nilai agama berkaitan dengan Allah, kewajiban makhluk kepada Sang Pencipta. Ini taat beragama dan menjalankan agamanya masing-masing secara benar. Kemudian ada nilai pendidikan, merupakan nilai pendidikan yang ditanamkan melalui hikayat. Contoh, nasihat untuk mencari ilmu seluas-luasnya selagi hidup di dunia. Baik, setelah kalian mempelajari KD 3.7, sekarang kita ke KD 4.7. Ada menceritakan kembali isi cerita hikayat yang didengar dan dibaca. Dari KD 4.7, indikator atau acuan kalian nanti dalam memperoleh materi, ini nanti ada mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Tadi kalian sudah belajar nilai hikayat atau nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, di KD 4.7 ini nanti yang ada kaitannya dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, menyajikan kembali isi cerita hikayat yang telah didengar atau dibaca dengan bahasa sendiri secara lisan. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini dengan teliti. Dan yang kedua, kalian dapat menyajikan kembali isi hikayat menggunakan bahasa sendiri secara lisan dengan kreatif. Nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Harus kalian ketahui, nilai yang terdapat di dalam hikayat itu bersifat abadi. Ada, dalam kehidupan pasti ada, dan sifatnya universal, umum. Jadi nilai yang ada dalam hikayat itu dalam kehidupan kita, itu pasti ditemukan. Nah, pasti kita mengalaminya, contohnya nilai sosial, nilai moral, itu pasti kita menemukan itu. Nilai agama, nilai pendidikan. Misalnya kalian disekolahkan tidak hanya di SMK, tapi kalian juga berada di pondok. Itu juga merupakan pendidikan. Pendidikan untuk apa? Untuk memperoleh pendidikan keagamaan. Selain itu nilai agamanya juga ada. Ini kalian temukan di dalam kehidupan kalian, nilai pendidikan dan nilai agama ya. Kemudian menyajikan kembali isi cerita rakyat hikayat yang telah didengar atau dibaca. Gimana caranya? Jadi nanti kalian menyajikan hikayat cara didengar atau dibaca. Yang pertama, langkahnya memahami isi cerita tersebut. Yang kedua, mencari unsur intrinsik cerita tersebut. Yang ketiga, membuat kerangka cerita. Dan yang keempat, menulis kembali isi cerita tersebut dengan bahasa yang sopan dan komunikatif. Jadi kalian membaca cerita hikayat, kemudian memahami isinya, mencari unsur intrinsiknya, membuat kerangkanya dengan bahasa kalian dan dikembangkan dengan bahasa yang sopan dan komunikatif. Jelas sampai sini anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? 10 AK2, anak-anak 10 AK2, halo? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau jelas. Terima kasih untuk materi saya cukup. Nah, setelah ini mengunduh LKPD yang sudah ada di e-learning. Ya, silakan e-learningnya kalian buka. Di sana sudah saya siapkan LKPD 3.7. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian hasil diskusi itu kalian presentasikan. Ya, kalian presentasikan di sini sudah ada di e-learning, bisa kalian buka. Jadi setelah ini silakan kalian buka e-learning, di sana sudah ada bahan ajar, ada LKPD, ada forum diskusi dan nanti ada tugas. Ya, di akhir pembelajaran ada tugas untuk kalian. Nah, LKPD 3.7 silakan kalian unduh terlebih dahulu, kemudian kalian diskusikan di forum diskusi dengan kelompok kalian. Jelas? Jelas anak-anak? Jelas. Sip. Masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran?
Masih, Bu. Masih. Oh, sip. Sip. Wah, Wah, harus tetap tetap semangat. semangat. Oke, Oke, silakan LKPD-nya dibuka. Saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita kembali ke Google Meet untuk melakukan presentasi. Baik, anak-anak kita bergabung lagi di Google Meet setelah kalian melakukan kegiatan diskusi di LKPD. Untuk kegiatan selanjutnya silakan hasil dari diskusi kelompok kalian untuk kalian presentasikan di Google Meet berikut, dan saya harap kelompok yang lain nanti dapat menanggapi hasil dari diskusi teman kalian. Siapa di sini yang mau memberikan atau mempresentasikan? Oke, silahkan yang mau presentasi. Siapa di sini? Ada Mbak Najma, Mbak Ika? Saya, Bu. Oke, Mbak Ika. Silakan Mbak Ika untuk presentasi dari kelompok kamu. Isi dari cerita teks hikayat mengisahkan tentang seorang saudagar di negeri bernama Ajam yang bernama Khojan Mubarok. Beliau mempunyai seorang anak bernama Khojan Maimun. Khojan Maimun akan dikawinkan dengan Bibi Zainab apabila telah cukup umurnya. Khojan Maimun berencana untuk pergi berlayar dan berniaga. Sebelum berlayar, Khojan Maimun telah membeli 2 ekor burung sebagai teman istrinya selama beliau pergi berlayar. Seekor burung bayan dan seekor lagi burung tiung. Ketika akan pergi berlayar, Khojan Maimun berpesan kepada istrinya supaya senantiasa bermusyawarah dengan burung-burung itu sebelum melakukan suatu tindakan. 2 karakteristik hikayat tersebut. A. Kemustahilan. 1. Meminta nasihat pada burung tiung bayan. Kutipan teks, sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Bang, suatu pekerjaan, mufakatlah ekor unggas itu. Gaya hubah, jangan tiada karena fitnah di dunia besar lagi tajam daripada senjata. 2. Burung dapat berpikir dan melakukan sesuatu agar tidak dibunuh. Kutipan teks, maka bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti tiung maka ia juga akan binasa. B. Kesaktian. 1. Burung bayan dapat menyadarkan Bibi Zainab. Kutipan teks, burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rencananya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. C. Istana sentris. Istana sentris tidak hanya menceritakan tentang kehidupan dalam istana saja, tetapi juga kehidupan masyarakat kelas atas pada zaman dahulu. 1. Khojan Mubarok, saudagar yang amat kaya. Kutipan teks, sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarok namanya terlalu amat kaya dan tetapi dia tidak beranak. 3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat tersebut. Nilai-nilai yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman adalah A. Nilai agama. 1. Berani menasihati apabila seseorang melanggar aturan agama. Kutipan teks, maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berdoa kepada Tuhan. Kutipan teks, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. B. Nilai moral. 1. Selagi manusia harus menjaga martabat kesabaran dan kekayaannya. Kutipan teks, apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Konsep nilai, berpamitlah sebelum berpergian. C. Nilai sosial. Membantu sesama yang membutuhkan. Kutipan teks, bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tapi juga dapat mengikat istrinya, dapat menjadi istri yang dapat menjaga baik-baik serta menyelamatkan rumah
tuanya. D. Nilai pendidikan. Memperoleh ilmu tidak hanya satu orang saja. Setelah umurnya Khojan 5 tahun, maka mengaji kepada banyak sehingga sampai Khojan Maimun 15 tahun. Oke, terima kasih atas presentasinya Mbak Ika ya. Ada yang mau menanggapi tapi sebelumnya wah membacanya penuh dengan terburu-buru ini. Kenapa ini? Tapi bagus hasil presentasinya sip komplit kalau tapi mungkin dari teman kalian atau kelompok kalian ada yang mau menanggapi atau ada yang mau memberikan masukan atau saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan hasil diskusi kelompok 1, Bu. Menurut kami ada beberapa hal yang belum tersampaikan pada presentasi kelompok 1. Ya, silahkan. A. Kemustahilan. 1. Burung bayan dapat bercerita banyak kisah. Kutipan teks, maka diberikan ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. 2. Burung bayan dapat bersikap bijaksana. Kutipan teks, bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya tetapi juga dapat menyekat istri tuanya daripada menjadi istri yang curang. B. Istana sentris. 1. Anak Raja Azam. Kutipan teks, Hatta beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak Raja Azam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Selanjutnya tentang nilai moral. 1. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok kalian. Hebat-hebat sekali untuk anak-anakku sudah dapat melakukan kegiatan diskusi, kemudian melakukan presentasi dan hasil diskusinya hebat semuanya. Jadi sudah lengkap dan saling melengkapi seperti tadi ada kelompoknya Mbak Ika menyampaikan hasil diskusinya, kemudian ditegaskan kembali atau dilengkapi kembali oleh kelompoknya Mbak Nailun dan Mbak Vika. Saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah berani untuk berpresentasi di Google Meet ya. Hebat untuk anak-anakku semua. Baik, kita sudah masuk ke penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan secara bersama kegiatan hari ini. Jadi, apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan hari ini? Materi apa yang sudah kalian dapatkan? Materi yang sudah kalian dapatkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, materinya apa saja yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian pahami? Materi tentang apa? Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Sudah belajar apa, Mbak Vika? Teks hikayat. Iya, betul sekali teks hikayat. Dari teks hikayat itu kita tahu apa saja? Tentang apa? Mengetahui karakteristik hikayat. Iya, Mbak Vika hebat sekali. Ya, kita sudah mengetahui karakteristik hikayat. Selain itu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mengetahui nilai yang terdapat di dalam hikayat, yang baik ditiru, yang tidak baik ditinggalkan. Iya, mengetahui nilai yang terkandung di dalam hikayat. Jadi yang baik dapat kita tiru, yang tidak baik atau kurang baik dapat kita tinggalkan atau tidak usah kita contoh. Betul. Jadi saya harap materi kali ini dapat kalian pahami, kalian cermati. Jadi kita tadi sudah menyimpulkan materi kegiatan hari ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Vika. Hebat sekali Mbak Vika sudah dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Dan yang kalian dapatkan atau kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, merasa senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, iya. Terus apa lagi? Kendalanya apa?
Sinyal. Sinyal, iya, sinyal betul. Saya juga tadi terkendala sinyal yang tidak stabil, tapi sekali lagi jangan jadikan itu menjadi suatu alasan untuk tidak semangat belajar ya. Wah, Bu, sinyalnya susah. Oke, jadi kalian merasa senang, kemudian kendalanya tadi ada sinyal. Pengalaman yang didapat apa? Dapat mengetahui apa kalian? Karakteristik hikayat ya? Ya, Iya, terus hal yang menarik? mengetahui nilai yang terdapat di dalam hikayat yang baik ditiru, yang tidak baik ditinggalkan. Iya, iya. Sip, sip. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Jadi setelah kita melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, pertemuan selanjutnya kita akan belajar KD 3.8 dan 4.8. Dipersiapkan materi tersebut supaya pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk kalian di e-learning, itu sudah saya unggah tugas 4.7 yang sudah saya unggah di e-learning. Silakan kalian cermati perintahnya apa dan kerjakan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar KD 3.8 dan 4.8. Silahkan kalian persiapkan dan tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk tetap dilaksanakan. Tetap semangat ya anak-anakku semua untuk mengikuti pembelajaran. Iya, harus tetap semangat. Mari kita pekikan SMK bisa. 1, 2, 3 SMK. Bisa. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian hebat-hebat 10 AK2. Tetap pertahankan semangat kalian. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.